Teman-teman, saat ini kami sudah bersama Bu Yati, ya Bu ya? Iya. Jadi Bu Yati ini adalah seorang penjual tanaman hias yang bisa dibilang cukup senior. Jadi beliau ini sudah menjual tanaman hias dari 2012. Betul ya Bu? Nah, jadi di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar tanaman hias ini. Jadi untuk pertanyaan pembuka, saya mau nanya nih Bu. Apa sih alasan Ibu buat membuka atau berbisnis tanaman hias ini? Gimana ya? Alasan saya untuk membuka berbisnis ini awalnya nggak sengaja, karena diawali dengan hobi. Jadi ya nggak sengaja mengurus tanaman aja, tapi lama kelamaan banyak yang membeli gitu. Ada yang apa ya istilahnya, cek Sunda nama ngahilian gitu. Ngahilian terus lama-lama banyak sekali yang membeli, ya akhirnya dibukalah tanaman hias seperti itu. Jadi awalnya jadi dari hobi ya Bu? Dari hobi kemudian berkembang jadi bisnis. Merawat tanaman hias tersebut bagaimana? Khususnya anggrek ya. Kalau anggrek itu ya susah-susah gampang, bisa dibilang susah, bisa dibilang gampang. Karena kenapa bilang susah? Karena dari kecil, dari serbuk hingga menjadi kecambah, dari kecambah hingga menjadi tanaman yang siap berbunga gitu. Itu lama sekali, mencapai tahunan, mungkin sampai 5 tahun baru bisa berbunga gitu. Itu susahnya. Kalau apa tadi pertanyaannya? Terus cara merawatnya hanya cukup disiram. Ya namanya makhluk hidup pasti perlu air ya. Jadi harus disiram secara rutin, ya paling sehari sekali atau mungkin 2 hari sekali. Di samping juga pemupukan. Jadi seperti apa yang tadi teman saya katakan, bahwa Ibu kan cukup senior ya untuk berjualan tanaman hias ini. Apa kendala yang dihadapi Ibu dalam usaha tanaman hias ini? Untuk kendala ya apabila nggak ada yang beli. Oh iya. Karena nggak ada pemasukan juga gitu. Kita merawat ya merawat, setiap hari merawat. Tapi kalau seandainya ada yang beli itu memang keinginan penjual. Tapi kalau seandainya nggak ada yang beli ya itulah sebagai kendalanya. Di samping ada sedikit mungkin perawatan ya harus secara kontinu gitu. Harus mengeluarkan dana untuk pupuk dan sebagainya. Bu, apakah ada tanaman hias yang bisa hidup subur tanpa adanya perawatan di sini? Kalau di sini Ibu selalu ada perawatan. Kalau tanpa ada perawatan berarti hidupnya juga walaupun subur mungkin nggak beraturan. Jadi yang namanya tanaman hias pasti ada perawatan di samping pemupukan dan sebagainya. Gitu loh. Saya kan lihat ya Bu, bagus-bagus semua nih, udah kerawat. Saya ada pertanyaan nih Bu, bagaimana sih cara membuat tanaman hias itu tumbuh subur gitu? Untuk membuat tanaman tumbuh subur intinya ada perawatan. Perawatan itu berarti harus disiram, harus disiangi, harus dilihat ada hamanya atau tidak. Terus yang jelas pemupukan juga. Nanti kalau misalkan ada hama ya mesti kita obati. Bagaimana agar usaha ini tetap berjaya di tengah banyaknya usaha-usaha tanaman hias yang baru? Untuk biar berjaya ya seharusnya kita punya lagi tanaman yang lebih bagus lagi, lebih indah lagi, dan harga mungkin bisa terjangkau gitu. Karena kalau seandainya monoton gini-gini aja pasti pembeli pun akan lari gitu, Bos. Yang terakhir nih Bu, berapa modal usaha yang dikeluarkan Ibu untuk bisnis tanaman hias ini sendiri?
modal ibu nggak pasti berapa, karena nggak sekaligus, sedikit-sedikit, lama-lama jadi banyak gitu. Jadi ibu nggak merinci berapa yang mesti ibu keluarkan untuk modal. Sekian, terima kasih video wawancara dari kelompok kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yeti atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.